Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya senantiasa seorang hamba berusaha untuk memuji Allah yang telah banyak memberikan kepadanya kenikmatan. Kenikmatan itu adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Seorang hamba selalu mengharapkan agar ia termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan itu adalah berupa hidayah. Kebaikan itu berupa rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan akan adanya hamba-hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dia orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Hakim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira." Apabila seorang hamba diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ista'malahu, Allah akan jadikan ia beramal. Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ma yasta'miluhu?" Apa yang dimaksud dengan dijadikan beramal? Maka Rasulullah SAW sabda, yaitu Allah jadikan ia beramal saleh di akhir hayatnya, baina yaday mautihi, sebelum ia kematiannya, hatta yarda man haulahu, sehingga akan ridholah orang yang berada di sekitarnya. Subhanallah, ini tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika ia sebelum mati ia dijadikan beramal saleh, ia bertaubat. Mungkin Anda lihat ada orang yang selama hidupnya ia berbuat maksiat kepada Allah. Mungkin Anda lihat seorang selama hidupnya ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian subhanallah, tiba-tiba ia bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba ia beramal saleh. Maka subhanallah ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwasannya ia diinginkan oleh Allah kebaikan kepada dia. Sesuatu yang tentunya merupakan keinginan setiap kita ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Allah akan percepat sanksinya. Allah akan percepat sanksinya dalam kehidupan dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, apa yang terjadi? Amsaka bidzambihi. Allah akan biarkan dengan dosanya, dibiarkan ia berbuat dosa hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah pun membalasnya kelak pada hari kiamat. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Perhatikanlah hadis ini. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah berikan sanksi ia di dunia. Apabila Anda mendapati diri Anda diberikan oleh Allah rasa sakit, diberikan oleh Allah musibah yang menimpa diri kita, maka ketahuilah ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Apabila Anda ternyata diberikan oleh Allah musibah, entah itu sakit, entah itu kehilangan sesuatu, entah itu sesuatu yang menyebabkan Anda bersedih padanya, pujilah Allah. Pujilah Allah ya akhal Islam, azani Allah. Karena itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada diri Anda. Oleh karena itu ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Seorang hamba ketika ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam musibah, dia akan berusaha sekuat tenaga menyadari bahwasanya ini hakikatnya kebaikan pada diri. Oleh karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan anak seorang hamba,
Allah akan berfirman kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka berkata, benar ya Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, qabattum thamrata fuadihi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka berkata, benar ya Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, famadha yaqulu abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku? Para malaikat itu berkata, yahmadunaka wastarja, ia memuji engkau ya Allah, dan ia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, ibnu lahu baitan fil jannah, bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan sebut ia sebagai rumah pujian. Kenapa? Ia diberikan ujian yang berat. Anak yang ia sangat sayangi ternyata diambil oleh Allah. Tapi ia memuji Allah karena ia tahu hakikatnya ini kebaikan buat dirinya. Oleh karena itu dalam hadis lain Nabi SAW sabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira", apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, yusib minhu, Allah akan berikan musibah dan cobaan kepada dia. Wallahi ya akhi, kehidupan mukmin tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira untuk dibiarkan kami beriman, sementara ia tidak diuji oleh Allah? Siapa saja yang mengucapkan saya beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba. Ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ini merupakan hiburan bagi seorang mukmin ketika ia diberikan musibah dan cobaan. Itu adalah hakikatnya Allah menginginkan kebaikan kepada dia. Kemudian di antara tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan faqihkan ia di dalam agama. Allah faqihkan ia dalam agama. Bayangkan, subhanallah. Sebuah tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijadikan ia faqih dalam agama. Ini menunjukkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, ia tidak menginginkan untuk menjadi faqih di dalam agamanya. Makanya ya akhi, subhanallah, betapa bahagianya seorang hamba ketika seorang hamba diberikan oleh Allah keinginan untuk menuntut ilmu Allah. Ketika seorang hamba untuk berusaha terus-menerus menambah keilmuannya. Itu merupakan tanda kebaikan di mana si hamba ini dijadikan faqih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara tanda orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akhi, yaitu diberikan kepada dia kesabaran. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Seorang hamba ya akhi, ketika diberikan oleh Allah kesabaran, ia telah diberikan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat luas. Wallahi, kesabaran sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam keimanan. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya sabar di dalam iman seperti kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, berarti iman pun tak akan hidup tanpa kesabaran. Anda untuk beriman kepada Allah butuh kepada apa ya akhi? Kepada kesabaran. Kita semuanya ketika menjalankan perintah Allah butuh kesabaran. Karena perintah Allah itu beban. Ketika meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada kesabaran. Karena untuk meninggalkan larangan kita harus melawan syahwat, melawan hawa nafsu. Ketika kita ditimpa musibah kita butuh kepada kesabaran. Oleh karena itulah ya akhi, orang yang diberikan kesabaran berarti ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak dan luas. Dan pahala orang yang bersabar itu tidak terbatas. Allah berfirman,
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa batas. Masya Allah. Ya akhal Islam, inilah tanda-tanda seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan. Moga ya akhal Islam, kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan ya akhi. Karena betapa bahagianya seorang hamba yang diberikan kebaikan ketika ia bisa bersabar dalam hidupnya, ketika ia difaqihkan dalam agamanya, diberikan kekuatan untuk beramal saleh, lalu ia pun wafat di atasnya. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan perkara seperti itu? Sungguh ini cita-cita yang agung. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak sedang membahas masalah fikih wudhu. Saya juga tidak sedang membahas perbedaan pendapat ulama tentang hukum menyentuh lawan jenis. Apakah membatalkan wudhu ataukah tidak? Sah-sah saja ketika Anda mengikuti pendapat Syafi'iyah yang menghukumi batal wudhu bagi orang yang bersentuhan dengan yang bukan mahram. Atau Anda mengikuti pendapat Malikiyah dan Hambali yang menghukumi batal wudhu jika sentuhannya disertai dengan syahwat. Hanya saja saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dekat tentang masalah sikap sebagian umat Islam yang dia lebih takut jika wudhunya batal daripada takut tertimpa dosa. Masih banyak kita jumpai orang bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Namun anehnya, tiba-tiba dia memproteksi diri tidak mau bersalaman dengan lawan jenis ketika dia sedang dalam kondisi berwudhu atau dia dalam kondisi punya wudhu. Apa alasannya? Alasannya takut wudhunya batal. Baik, mungkin saatnya kita menimbang mana yang lebih besar dampak buruknya, batal wudhu ataukah melakukan dosa. Ketika wudhu kita batal, tanggung jawab kita hanya satu, mengulang wudhu kita. Namun ketika Anda melakukan dosa, tentu saja masalahnya tidak bisa selesai dalam sekejap. Bahkan bisa jadi harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ketika Anda buang angin, Anda tidak berdosa, meskipun wudhu Anda batal. Ketika kita buang hajat, kita tidak berdosa, meskipun itu membatalkan wudhu kita. Karena itu, seharusnya yang lebih kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa menghindari dosa, karena ini lebih berbahaya. Sementara menyentuh lawan jenis yang bukan mahram termasuk perbuatan dosa. Ada satu riwayat yang mungkin layak untuk kita jadikan sebagai renungan agar kita tidak bermudah-mudah dalam menyentuh orang lain yang bukan mahram. Riwayat ini dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, li ayyut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin. Andaikan kepala seorang itu ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, yang itu normalnya akan mengeluarkan darah. Andaikan orang itu mengalami tindakan semacam ini, khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Itu lebih baik baginya daripada dia harus menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan statusnya sahih. Coba kita perhatikan bagaimana perhatian sahabat terhadap masalah dosa yang satu ini. Menyentuh wanita yang bukan mahram, menyentuh wanita yang tidak haknya. Untuk itulah, sampai dalam suasana sangat mendesak sekalipun, Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita. Sampai pun ketika beliau membaiat mereka, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatamra'atin qatt ghaira annahu yubayi'uhunna bil kalam.
Demi Allah, Rasulullah SAW tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan wanita sedikit pun. Dan beliau ketika membaiat wanita, beliau hanya membaiat dengan ucapan beliau. Hadis riwayat Muslim. Karena itu hati-hati, jangan sampai Anda termakan dengan propaganda mereka yang membolehkan persentuhan dengan lawan jenis. Batal wudu itu bukan masalah besar. Tapi melakukan perbuatan dosa yang satu ini bisa jadi menjadi masalah besar bagi Anda. Harum semerbak. Itulah gambaran Al-Quran. Anda sebagai orang beriman, ketika membaca Al-Quran, berarti Anda menjadikan diri Anda harum semerbak. Al-Quran adalah aroma kehidupan. Al-Quran adalah bunga-bunga iman. Dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran, berarti Anda menjadikan iman Anda berbunga. Dan bila iman Anda telah berbunga, maka tidak akan lama lagi akan segera menghasilkan buahnya. Demikian gambaran Rasulullah SAW tentang orang yang beriman dengan membaca Al-Quran. Rasul menyatakan, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah, ta'muha thayyib wa rihuha thayyib." Gambaran orang yang beriman dan dia rajin membaca Al-Quran, rajin mempelajari Al-Quran, bagaikan buah utrujah. Rasanya manis dan aromanya semerbak harum. Namun ketika Anda sebagai orang yang beriman tidak rajin membaca Al-Quran, tidak semangat untuk mengkaji Al-Quran, menelaah kandungan-kandungannya, untuk bisa mengamalkan hukum-hukumnya, pelajaran-pelajarannya, maka Rasulullah SAW menyatakan, menggambarkan, membuat ilustrasi tentang diri Anda sebagai orang yang mukmin namun malas membaca Al-Quran. Katamrah, bagaikan kurma. Ta'muha thayyib, manis rasanya namun tidak ada aromanya. Manis rasanya namun tidak berbunga. Sehingga ketika tidak berbunga, maka sulit rasanya untuk bisa kemudian berbuah. Tidak berbunga, sehingga tidak menimbulkan aroma yang semerbak harum, maka sangat rentan untuk tidak bisa bertumbuh dan berkembang, kemudian menjadi subur. Sedangkan gambaran orang-orang munafik, orang yang tidak beriman namun pura-pura beriman, bagaikan kalhamdalah, bagaikan buah handalah, semerbak harumnya, aromanya bagus, terkesan indah, mengesankan seindah bunga. Rajin membaca Al-Quran, namun ternyata bagaikan hamdalah, harumnya saja yang semerbak. Di mata terasa indah, namun ternyata Al-Quran tidak melampaui tenggorokannya, kerongkongannya. Tidak sampai ke hatinya, sehingga tidak menghasilkan amalan. Tidak membuahkan buahnya. Karena Al-Quran bukanlah mantra. Al-Quran bukan hanyalah hiasan. Namun Al-Quran adalah kitab suci yang harus Anda tadabbur, liyadabbaru ayat, untuk Anda pelajari kandungan-kandungannya. Dan kemudian untuk Anda terapkan dalam hidup Anda. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Tentunya Al-Quran ini akan membimbing Anda, membawa Anda, mengarahkan Anda untuk bisa menempuh jalan yang aqwam, yang paling bagus, paling lurus. Dan gambaran orang-orang yang munafik dan dia itu membaca Al-Quran bagaikan bunga, namun bunganya walau terasa indah, di mata terasa indah, semerbak harumnya namun tidak berbuah, tidak menghasilkan buah karena tidak bisa dimakan. Kalaupun menghasilkan buah, maka seperti buah handal, ta'muha mur, rasanya pahit. Dia akan mengamalkan bukan untuk menyuburkan imannya, bukan untuk mendatangkan manfaat bagi umat Islam, namun dia mengkaji Al-Quran untuk meracuni umat Islam,
mencelakakan umat Islam. Karena sebagai orang yang beriman, jadilah bagaikan utrujah, buah yang semerbak harumnya, terus berbunga-bunga imannya, dan juga ketika dinikmati dimakan, bermasyarakat, berinteraksi dengan orang lain, akan terasa manisnya, membuktikan akan manisnya iman, manisnya pergaulan seorang mukmin, seorang muslim yang benar-benar hatinya telah suci, disucikan oleh Al-Quran, amalannya lurus, ia mengikuti bimbingan Al-Quran, petunjuk Al-Quranul Karim. Karena marilah kita terus pelajari Al-Quran, terus belajar Al-Quran. Terlebih Rasulullah SAW telah menjanjikan pahala yang sangat besar. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja, man qara harfan minal Qur'ani falahu bikul man qara Al-Quran falahu bikulli harfin asyru hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap huruf yang ia baca di Al-Quran itu akan mendatangkan 10 pahala baginya. Anda bisa hitung satu huruf, itu pahalanya adalah 10 hasanah, 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Kata Rasulullah SAW, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Namun alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harf. Alif itu satu huruf sendiri, sehingga mendatangkan pahala 10 pahala kebaikan. Lam juga satu kebaikan sendiri, satu huruf. Sehingga ketika Anda baca alif lam mim, Anda telah mendapatkan 30 pahala kebaikan. Anda bisa bayangkan ketika Anda membaca Al-Fatihah, berapa huruf dalam Al-Fatihah? Ketika Anda membaca surat An-Nas, berapa huruf dalam surat An-Nas? Terlebih bila Anda membaca, kemudian mentelaah, mengkaji kandungannya, kemudian Anda ajarkan, Anda amalkan, kemudian Anda ajarkan, maka Anda akan menjadi orang yang paling berguna, paling baik, paling bermutu, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tumbuh kembangkan semangat dalam diri kita untuk mengkaji, membaca, mengkaji, kemudian mengamalkan serta mengajarkannya kepada orang di sekitar kita, karib kerabat kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita dan tetangga kita. Dengan demikian masyarakat kita menjadi masyarakat Al-Quran. Al-Quran menjadi manhajul hayah, metode gaya hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ardu, surga yang seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek, artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum asyaddu khalqan amis sama banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit?
Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahanam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahanam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa inna laka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah mendapatkan kapling ya seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah kosong ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan, 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin." Kata sahabat ini bakhin. Bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin." Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga.
Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia, berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan sakidah, ketika berkendara tentu Anda mengikuti aturan rambu-rambu lalu lintas yang telah ada. Ketika jalan berbelok, Anda pun tentu akan berbelok. Namun ketika jalan lurus, Anda pun tidak mungkin akan berbelok. Karena ketika Anda belok, sedangkan jalan lurus, Anda pasti akan celaka. Ketika Anda berhadapan dengan lampu merah, Anda pasti berhenti, karena bila Anda nekat, maka celakalah yang mengancam Anda. Terlebih bila Anda berjalan bukan seorang diri di tempat keramaian, ada yang berkendara, ada berjalan kaki, ada pengendara becak, ada kendaraan lain di depan Anda dan di belakang Anda. Tentu Anda memiliki prinsip-prinsip dalam berkendara, mengikuti insting Anda, naluri Anda, atau yang sering disebut dengan feeling, Anda mengikuti feeling Anda dalam berkendara. Pendek kata, Anda pasti memiliki pedoman-pedoman yang Anda indahkan dan tidak mungkin Anda langgar ketika berkendara. Anda tidak akan mengikuti orang di depan Anda, dan juga Anda tidak akan terpengaruh dengan kendaraan yang di belakang Anda. Namun Anda memiliki perhitungan, Anda mengikuti tuntutan nurani Anda, feeling Anda ketika berkendara. Demikian juga dalam beragama. Anda mengikuti kaidah-kaidah, dalil-dalil yang ada. Tidak dibenarkan dalam beragama. Anda hanya mengikuti orang. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar orang lain berkata sesuatu, beramal sesuatu, dan aku pun mengikuti mereka. Alasan ini tidak berguna. Alasan ini tentu tidak dibenarkan dalam agama, sebagaimana tidak dibenarkan dalam berkendara. Tidak masuk di nalar, tidak bisa diterima ketika Anda berkendaraan belok hanya karena orang lain belok, berhenti hanya karena orang lain berhenti, ngebut hanya karena orang lain ngebut, dan berjalan hanya karena orang lain berjalan. Tentu ini tidak dibenarkan dalam berkendara. Masyarakat yang menganggap ini adalah orang yang tidak sehat nalarnya. Ketika berjalan hanya mengikuti apa yang ada di depannya, mengikuti apa yang di kanan kirinya, tidak benar. Anda pasti akan mengikuti feeling Anda ketika berkendara. Bila ini dalam berkendara Anda terapkan, padahal dampaknya hanyalah nyawa Anda melayang. Nyawa Anda terancam ketika Anda taklid buta mengikuti orang lain dalam berkendara. Tentu dalam beragama lebih pantas untuk Anda terapkan, karena dampaknya adalah surga neraka. Anda salah pilih, Anda hanya mengikuti orang, ternyata yang Anda ikuti adalah orang yang menyimpang dari agama. Tentu ujungnya adalah bukan maut saja,
tapi siksa neraka yang tidak pernah ada ujungnya, tiada pernah mati. Namun ketika Anda mengikuti pedoman-pedoman yang ada dalam agama, mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah sesuai dengan rambu-rambu yang telah digariskan oleh para ulama, kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, tentu Anda akan selamat, terhindar dari mara bahaya. Anda akan sampai ke tempat tujuan Anda. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, apapun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka amalkan, ikuti, jalankan. Dan segala rambu-rambu larangan yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkan. Rasulullah SAW juga telah menggariskan bahwa taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di. Aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pedoman, dua rambu-rambu dalam beragama. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah yaitu Al-Quran dan juga syariatku, sunnah-sunnahku. Kalian bila berpegang teguh dengan dua pedoman ini, kalian tidak akan pernah menyimpang, kalian tidak akan pernah tersesat. Karenanya, sebagaimana Anda waspada ketika berkendara, sebagaimana Anda tidak bertaklid buta, hanya mengikuti orang yang ada di depan Anda, mengikuti kendaraan di depan Anda, maka demikian pula lah seharusnya Anda beragama. Bukan hanya ikut apa kata orang. Ingat, pertanyaan di alam kubur yang akan Anda hadapi ketika Anda berhadapan dengan mungkar dan nakir. Anda akan ditanya, man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Ketika Anda menjawab hanya mengatakan, haha la adri kuntu sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku tidak tahu. Yang aku lakukan, dulu semasa hidup aku mendengar orang lain, mendengar masyarakat sekitarku mengatakan sesuatu, meyakini sesuatu, maka aku pun ikut meyakini, mengatakan seperti yang apa yang mereka katakan. Fakultuhu, maka saat itu na'udzubillah, bila ini jawaban Anda, maka malaikat akan membendu Anda, malaikat akan memukul Anda dengan palu godam. La daraita wa la talait, tidak engkau tidak tahu, engkau juga tidak pernah mempelajarinya, padahal telah diturunkan Al-Quran, telah diutus Rasulullah SAW, telah diutus para nadhir, para pembawa peringatan dari para ulama, para da'i. Namun ketika Anda mengikuti norma-norma yang benar, mempelajarinya dengan benar, Anda tidak menyerahkan agama Anda kepada orang lain, namun Anda mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Anda beragama sesuai dengan petunjuk dalil, maka Anda akan selamat. Laqad sadaqa abdi an afrishu lahu minal jannah. Allah akan mengatakan, sungguh hambaku telah benar, hambaku telah jujur, demikianlah dulu hidupnya, maka bentangkanlah untuknya hamparan dari surga. Waftahu lahu baban al jannah, bukakan baginya pintu menuju ke surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beragama ini bukan hanya karena ikut-ikut orang, namun benar-benar karena sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintah, kami mendengar syariat, dan kami pun taat, patuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Ada suatu hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berkenaan dengan wanita muslimah, kabar gembira yang beliau berikan kepada wanita yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu bunyinya demikian:
idza shallatil mar'atu khumsaha, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha atau wa ta'at ba'laha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Artinya, sesungguhnya wanita itu apabila dia mau sholat 5 waktu, ini menunjukkan keutamaan wanita menjalankan sholat. Disinggungnya sholat karena wanita ini apabila masih muda, dia ada waktu-waktu yang kosong tidak sholat, seperti waktu haid dan juga waktu nifas. Maka beliau mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu mau sholat 5 waktu, dan sholatnya wanita lebih baik di rumahnya daripada di masjid. Yang nomor 2, wasamat syahraha, dan apabila wanita itu dia mau puasa pada bulan Ramadan, karena pada dasarnya puasa pada bulan Ramadan, wanita ini ada kekurangannya apabila mereka masih umur muda, yaitu dengan datangnya haidnya. Maka beliau menyampaikan, barang siapa yang wanita itu mau sholat 5 waktu dan juga siam pada bulan Ramadan, demikian juga wa hafizat farjaha, dan menjaga farjinya. Karena pada dasarnya fitnah yang paling besar menyebar di permukaan dunia ini adalah fitnah wanita. Menjaga farji wanita dengan tidak banyak keluar. Karena wanita keluar adalah menampakkan dirinya kepada fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati wanita itu di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Maka tinggallah kalian semuanya itu ada di rumahmu. Kemudian juga tidaklah memasukkan wanita laki-laki di rumah yang itu bukan mahramnya, dan juga yang tidak diizini oleh suaminya. Demikian juga ketika keluar, maka dia tidak memakai pakaian-pakaian yang membuka auratnya, atau pakaian press body, atau longgar tapi tipis yang menampakkan keindahannya. Maka ini adalah wanita-wanita yang menjaga yaitu farjinya. Jadi wanita yang tidak bergaul dengan laki-laki secara bebas, yang mana wanita tidak gampang dia bertemu dengan laki-laki. Maka ini adalah wanita yang hafidha farjaha wa ta'at zawjaha, dan wanita yang mau taat kepada si suaminya ketika memerintahkan yang baik, ketika menginginkan si suami itu untuk berkumpul dengannya, maka dilayaninya. Dan ketika si istri itu menampakkan keindahan wajahnya kepada si suaminya, dan ketika berbicara yang lembut pula kepada si suaminya, maka ini adalah yang taat zaujah. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan, qila laha udkhilil jannah. Maka dikatakan kepada wanita itu, silahkan kamu masuk surga, di mana pintu surga yang kamu kehendaki. Hadis ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita muslimah. Sebenarnya masuk surga untuk wanita lebih diringankan oleh Allah Ta'ala daripada persyaratan masuk surganya kaum pria. Karena kaum pria di antara yang masuk surganya ditempuh dengan jihad fisabilillah. Dia harus keluar menghadapi umat. Tetapi Allah meringankan beban wanita yang dijamin masuk dalam surga ini. Pertama, kesungguhan dia sholat 5 waktu yang tepat pada waktunya, dan juga dia menjalankan sholat wajib dan juga sholat sunnah di rumahnya. Demikian juga wanita yang sifatnya dia mau siam yang wajib, terutama itu siam Ramadan, dan juga meningkatkan siamnya sunnah. Tentunya wanita siam sunnah apabila ada si suaminya di rumah, maka hendaknya dia memberitahu. Tidak boleh seorang istri dia siam sedangkan suaminya ada tanpa ada izinnya. Karena dia mengatakan, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idnih. Maka hendaknya wanita itu tidak berpuasa sunnah ketika suaminya ada, melainkan dengan izinnya. Demikian juga wanita yang salih adalah wanita yang sifatnya
wanita yang selalu menggembirakan yaitu suaminya. Di antaranya apabila diajak kumpul maka tidak menolaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasa zawjiha." Maka apabila wanita itu dia menjauhi tempat tidur suaminya, la'anat hal malaikah hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknatnya sampai waktu subuh. Berarti istri yang melayani suaminya maka dia akan mendapatkan pahala. Karena suami ketika membutuhkan istrinya dia dipenuhinya maka pahala yang cukup besar. Bukankah apabila menolaknya tanpa ada udzur maka dia akan mendapatkan siksa? Maka inilah perlu untuk kaum ibu-ibu muslimah, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana kita meraih surga dengan contoh yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jagalah 4 perkara ini sebelum mengamalkan yang lainnya. Salat 5 waktu, kemudian berpuasa yang wajib dan juga yang sunnah, kemudian juga menjaga farjinya, tidak banyak keluar dari rumah dan tidak menampakkan dirinya yaitu kepada yang bukan mahramnya. Demikian juga mentaati suami, maka ini adalah jaminan masuk di dalam surga. Begitu indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar kepada kita semuanya. Yang apabila 4 ini diabaikan, salah satunya bukanlah surga tempatnya. Ya. Karena apa? Karena beliau yaitu mengkaitkan wanita itu masuk surga dengan 4 perkara ini. Adapun kewajiban-kewajiban yang lain itu hanya mengikuti 4 ini. Tidak bisa wanita mau berdakwah di luar tanpa ada izin dari yaitu si suaminya. Tidak boleh wanita itu keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Bahkan tidak boleh keluar pula ke rumah orang tuanya apabila tidak diizini oleh suaminya. Begitulah akhwati, ibu-ibu, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka barang siapa wanita yang ingin masuk di dalam surga, bagaimana menepati 4 perkara ini. Terutama kami ulang lagi, bagaimana seorang suami taat kepada bagaimana si istri taat kepada si suaminya dalam hal yang sifatnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala atau dalam hal yang membawa maslahah itu sendiri. Karena insya Allah apabila wanita ini taat kepada suami, wanita itu akan menjadi wanita ahli surga, dan suami itu akan juga sejuk yaitu hatinya, dan juga akan menjadi belas kasihan pula kepada si istrinya. Bukankah seorang suami ketika pulang dari safar, bepergian yang jauh, pulang ingin bertemu dengan istrinya, pulang ingin melihat keindahan istrinya, karena memang suami itu kasih sayang pada istrinya. Tapi seandainya suami ini pulang, istrinya ini tidak ada, apa yang terasa dalam hati suami ini? Maka terimalah kecintaan seorang suami kepada si istri ini. Yang mana istri menjadi yaitu bunganya bagi laki-laki ini, maka hendaknya dia menjadi wanita yang siap melayani suaminya ketika membutuhkannya, dan wanita yang siap menjadi pemimpin di rumah, karena beliau mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, sedangkan wanita itu adalah pemimpin di rumah yaitu si suaminya dan juga wawaladihi, dan juga anak daripada suami itu sendiri. Baik kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak banyak, itu adalah satu hadis yang perlu kita angan-angan, yang kita hafal. Itulah kunci kebahagiaan wanita muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan istri kita dan juga akhwat kita dan juga ummahat kita menjadi wanita yang ahli surga dengan melaksanakan 4 perkara tadi. Kami akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.